Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu pimpinan yang luar biasa, ceria, cahaya di atas cahaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jawabnya ikhlas, saya doakan berangkat haji. Dan kita doakan perusahaan Sinar Group ini diberkahi seperti Ka'bah, didatangkan customer dari penjuru dunia, rizkinya seperti air zam-zam, semuanya sehat dohir batin, uangnya banyak, barokah utangi berarti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak, Ibunda pimpinan, para manajemen dan semua karyawan, saya sebut Sinar Group biar mudah. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka silaturahim dan buka bersama. Semoga acara ini menjadi pintu Allah membuka keberkahan dari langit dan bumi. Kami mengambil tema tentang cahaya Lailatul Qadar, bukan suatu yang kebetulan. Ternyata di sini perusahaannya namanya Sinar. Semoga dalam cahaya di atas cahaya Allah atau Tuhan Yang Maha Esa di masa pandemi ini bisa merahmati alam semesta. Amin ya rabbal. Kalau kita bicara tentang cahaya Lailatul Qadar, tidak bisa dipisahkan dengan Gua Hira. Panjenengan pernah ke Gua Hira? Gua Hira itu ada di Mekah. Panjenengan pernah ke Gua Maharani? Masya Allah. Gua Akbar? Loh, Gua Hantu. Saya doakan panjenengan nanti dipanggil ke Tanah Suci, naik ke Gua Hira. Gua Hira itu ada di Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Perusahaan namanya apa? Sinar, bercahaya. Kalau semua karyawannya itu hatinya ada cahaya di atas cahaya, nur ala nur, otomatis perusahaannya juga akan bercahaya, berkibar. Dan insya Allah nanti marketernya itu malaikat. Allahu Akbar. Marketernya tidak hanya manusia, tapi marketernya itu malaikat. Ketika hambanya, ketika karyawannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan dibantu oleh para malaikat, dikasih pertolongan yang tidak disangka-sangka. Kemarin diselamatkan dari kebakaran, seperti Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari kebakaran. Ya narukuni bardan ala Ibrahim. Wahai api, selamatkan Nabi Ibrahim dari api. Terutama 10 yang ketiga ini termasuk itku minanar, diselamatkan dari api neraka. Jadi Ramadan itu dibagi menjadi 2. 10 yang pertama adalah rahmah, 10 yang ketiga adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah itu minanar. Alhamdulillah perusahaan kita diselamatkan ya dari api.
Ada yang belum selamat, api rumah tangga. Loh, kok guyu? Ada lagi, api masalah. Betul? Api galau, api dompet tipis. Ini kira-kira THR-nya sudah cair belum? Sudah. Wis entek. Kena api mana ini? Ada lagi api istri, api suami, api orang ketiga. Semoga diselamatkan dari itu. Wa qina azabannar. Kita berdoa semoga perusahaan Sinar Group ini diselamatkan dari api-api. Setuju? Setuju? Jangan sampai api rumah tangga dibawa ke kantor. Gak ada? Jangan sampai api bimoli, bibir monyong. Ini nanti aura perusahaan menjadi aura negatif. Ya nggak kira-kira itu? Iya, di perusahaan, di kantor isinya marah. Marah sekali nggak boleh, tapi kalau marah-marah, sekali marah itu saraf satu putus. 2 kali marah, 2 saraf putus. 3 kali marah, 3 saraf putus. Kalau marah-marah, sarapan. Ya Allah. Kita disuruh puasa itu dalam rangka untuk bersih, dalam rangka Idul Fitri, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak akan bisa kecuali dengan bersih. Orang itu kalau bersih pasti bersinar, pasti bercahaya. Kalau bersih, lihat saya, wujuhu yauma idzin musfirah, mukanya itu dilihat menyenangkan. Panjenengan ini kalau dilihat menyenangkan, opo nyenepno? Kalau panjenengan kepingin tahu aura jenengan itu, tolong tanya kepada teman jenengan. Awakmu dulu aku ya opo? Ternyata temannya jawab, aku dulu awakmu ku murus. Itu berarti aura negatif. Ya karena wudunya gak sempurna, sholatnya tidak sempurna, puasanya tidak sempurna. Selama Ramadan kita di tempat ini loh. 1, puasa, sholat taraweh. Semuanya sholat taraweh? Apa di warkop? Halo? Halo? Taraweh apa di warkop? Taraweh. Kemudian kalau malam sholat tahajud, ya tadarus Al-Quran, zakat, infak, sedekah. Kalau semuanya ini diamalkan secara kafah, secara sempurna, maka Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu artinya bersih, makanya nanti bersinar. Kalau bersinar nanti mengenal Tuhan, yaitu mengenal Allah. Orang itu kalau bersih hatinya, insya Allah mukanya itu bersinar. Kenapa? Muka kita ini adalah fotokopi jiwa kita. Jenengan pernah galau nggak? Lihat mukanya, lesu nggak? Kapan? Tanggal tua. Ya Allah, betul nggak? Muka ini adalah fotokopi ini. Kalau ininya bahagia, ininya ada sholat tahajud, ada Al-Quran, insya Allah mukanya itu dilihat itu menyenangkan. Semuanya berawal dari pegawainya itu penampilannya menggunakan hati dan jiwa. Ikhlas, siap, amanah, bersih. Tunjukkan muslimin. Orang itu kalau bersih, hatinya bersih, amanah, jujur, maka akan disenangi orang. Tolong, saya punya analog yang sangat simpel. Ini apa ini? Apa ini? Toilet. Saya biasanya ngisi di Radio Akbar Surabaya. Suatu saat saya masuk kamar mandi, tiba-tiba toiletnya itu kotor, gak jadi. Akhirnya pilih kamar mandi yang toiletnya itu bersih. Ternyata gak ada yang bersih, satu yang bersih. Ketika saya masuk begitu, oh ternyata bersih itu dicari, walaupun tingkatannya toilet.
Panjenengan tahu nggak, orang kalau ke toilet itu membuang kotoran nggak? Loh, membuang kotoran loh, pilih yang understand? Jenengan mau tak buang kotoran kemudian toiletnya kotor? Itu tingkatan buang kotoran. Pilih yang karyawan yang bersih, dipilih nggak? Dipilih. Yang amanah dipilih, yang jujur dipilih, yang cerdas dipilih. Jadi kenapa sekarang itu banyak orang takut bersih? Orang bersih itu pasti dipilih, warung bersih dipilih, perusahaan bersih ustadz yang bersih dipilih. Perempuan dongokno, perempuan yang bersih juga jangan milih bersih apa yang ternoda? Padahal sampai yang ternoda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini bersih semua? Bersih? Apa nih sih bersih? Dompetnya. Orang bersih itu dipilih. Ada tukang garapannya itu bagus dan jujur, itu berani ngenteni nunggu sampai sekian bulan. Betul? Penerimaan pegawai yang dicari yang bersih. Jadi cahaya Lailatul Qadar dalam rangka untuk produktivitas bekerja itu hampir sama seperti sifatnya Rasulullah. Satu, sidik. Semakin berpuasa mendapatkan Lailatul Qadar, pasti semakin jujur, amanah, terpercaya. Tabligh menyampaikan produk ini jujur apa dibuat-buat itu beda. Kemudian cerdas. Orang seperti ini dicari nggak? Dicari. Dan lihat saya, panjenengan di Sinar Group itu wakilnya Allah. Saya bilang sumber rizkinya di sini. Kalau saya analogkan seperti air Zam-Zam. Tolong jangan dinodai dengan kebohongan. Siapa yang bohong pasti lanjutkan dong. Yang bohong pasti ketahuan. Becik ketete Allah khairai yara sarrai. Mari ikuti saya agar keberkahan Baitullah itu masuk kepada perusahaan Sinar Group. Labbaik Allahumma labbaik. Berdoa ya, ini menjelang buka puasa. Orang kalau berpuasa itu doa-doanya mustajabah. Kita doakan perusahaan Sinar Group ini dan rumah tangga panjenengan itu seperti Baitullah. Rizkinya seperti air Zam-Zam. Tolong lihat, semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Kurang semangat, getarkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Luar biasa. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita doa ini seperti Ka'bah yang dulu mau dihancurkan oleh tentara Abroha, diselamatkan oleh burung ababil. Kita doakan perusahaan Sinar Group ini, kalau ada yang hasud, kalau ada yang menghancurkan, diselesaikan Allah, diselesaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sepakat? Rumah tangga kita, kenapa? Karena setiap ada kenikmatan, ada prestasi, itu pasti ada yang hasud. Bikulli nikmatin maksudun. Setiap ada kenikmatan, ya, ada prestasi, itu pasti ada yang hasud. Banyak yang senang, juga banyak yang benci. Itu sudah hukum alam antara siang dan malam. Sekali lagi, ini menjelang puasa, doa-doa orang puasa mampu membelah langit. Labbaik Allahumma labbaik.
Yang belakang labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua Mas Udin, Bukit Sofa dan Marwah kita aplikasikan dalam dunia pekerjaan. Ada apa dengan Bukit Sofa dan Marwah? Siapa di situ? Yaitu Siti Hajar. Siapa di situ? Putranya Nabi Ismail, ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim, mencari air dari Sofa dan Marwah. Yang ketika itu Nabi Ismail menangis, air susunya Siti Hajar kehabisan. Dari Sofa melihat Marwah, seakan-akan ada air, lari lembah gunung. Sampai di Marwah tidak ada. Ketika sampai di Marwah, lihat Sofa seakan-akan ada air, ternyata tidak ada air. Sampai berapa kali? Sampai berapa kali? 7 kali. Akhirnya beliaunya itu menyerah, pasrah. Dalam keadaan pasrah tidak berdaya, akhirnya muncul air Zam-Zam. Apa makna yang tersirat dari Bukit Sofa dan Marwah? Tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan, kita harus semakin kerja keras. Sofa dan Marwah itu adalah simbol usaha yang keras, baru tawakal. Terkadang ketika usaha tidak menghasilkan, tapi ketika tidak berdaya, pertolongan kun fayakun. Ini antara Sofa dan Marwah. Ikuti, inna sofa. Ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kita ambil energi spiritualnya usaha keras. Siap? Siap? Puasa itu bukan berarti harus loyo. Orang loyo belum tentu puasa. Siapa tahu dompetnya. Orang semangat belum tentu tidak puasa. Makanya puasa itu amal ibadah yang rahasia. Jeroane yang puasa itu. Betul nggak? Kalau sholat gerakannya kelihatan, kalau zikir suaranya terdengar, kalau sedekah uluran tangannya kelihatan, puasa ini nggak kelihatan. Ini yang hadir puasa nggak? Saya tak dalam muka sih. Jangan-jangan di depan umur puasa, di belakang, di rumah nasi 1 piring. Puasa itu melatih kejujuran. Kenapa? Karena diawasi Allah, karena diawasi Tuhan. Bukan takut pimpinan, bukan takut CCTV, atau bukan suami takut-takut. Kalau di depannya setia, di belakang. Gimana Bu? Setuju? Setuju? Iya. Jangan sampai kita sebagai karyawan itu ABS, asal bapak, bahasa Inggrisnya al-ngato'u. Orang yang asal bapak senang itu insya Allah gak akan lama. Busuk itu akan tercium, wangi itu akan tercium. Betul gak? Orang itu kalau jujur dia apa-apakan gak pokok. Pesta tenang, Gusti Allah gak turu. Sampean lo dingenek-ngenek no pesta. Yang perempuan siap. Sampean dingenek-ngenek no. Dia apa no? Kepo. Tenang saja. Nih, Siti Hajar. Siti Hajar itu ketika ditinggal suaminya, itu gak ditinggali ATM bro. Enak sampean ditinggal suami, ATM ono, warung ono, tonggo ono. Mulai al-galau, cemasnya bukan main. Semoga dengan puasa itu wa amanahum min kita bisnis itu pasti kompetitif, betul nggak? Betul nggak? Kalau tidak mau kompetitif jangan hidup.
Wong mati ya juga kompetitif kok. Dulu ketika Covid itu lomba-lomba itu. Yang namanya ambulan itu bingung. Ini ada yang daftar ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya doakan ya perusahaan Sinar Group ini seperti air zam-zam. Ya, saya kasih konsep, tolong jangan lupa sholat tahajud. Ini tak delok mukamu kayak tahajud apa tahajud ya? Kalau jenengan tidak punya tahajud, pasti kalah dengan kesibukan siang hari. Temen, kalau panjenengan punya sholat tahajud siangnya itu akan dipertemukan customer yang pilihan. Kemudahan itu luar biasa. Pertolongan kun fayakun yang luar biasa. Siap? Siap. Aura kira untuk apa? Yang perempuan, tahajud siap bu? Siap? Ya? Ya Allah. Guru saya, kiai saya itu berpesan, Sukanan, kalau kamu ingin menjadi orang yang luar biasa, amal ibadahmu harus luar biasa. Yang semuanya pada tidur, kamu harus bangun. Ini Pak Hari, saya sampaikan di Mentari Kenjeran itu, kebetulan yang punya perusahaan non-muslim juga sama. Seorang pencetus perusahaan properti itu pasti punya semangat yang di luar nalar dan pasti punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Panjenengan tahu nggak, ilmu hitam santet itu prakteknya bengi. Understand? Hah? Ilmu hitam itu prakteknya malam. Ilmu putih juga prakteknya malam. Kalau jenengan tidak bangun pasti kena. Pasti kena orang yang hasud jenengan itu. Halo? Apakah jenengan termasuk yang hasud? Wallahu a'lam bishawab. Halo? Halo? Tidak akan menyelesaikan. Kasut turu sampai kasut turu. Understand? Hilangkan ini penyakit-penyakit ini. Loh, kok ada di sini ya? Iya, kan di sini. Hilangkan perasaan hasud di antara karyawan, hilangkan. Itu malah membuntu siap dadi wong api, siap dadi wong api, siap dadi wong sabar. Nih seperti ini loh, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Percayalah bahwa rezeki itu dikendalikan Allah. Percayalah bahwa rezeki itu dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Gak bisa itu. Makanya saya kasih tunjukkan Mas Udin. Satu, sholat tahajud, jamaah sholat subuh, baca Al-Quran. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Jangan pasti nanti akan punya power yang luar biasa. Nih, bisa difoto itu. Di sini memang tertulis menggapai Lailatul Qadar. Bisa diaktualisasikan sukses yang luar biasa. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu cahaya siang hari supaya panjenengan itu tidak nabrak-nabrak. Kenapa? Panjenengan siang hari itu pasti ada masalah, tugas. Lihat saya, otak ini kemampuannya terbatas nggak? Terbatas. Ini sering depresi? Ya, sering stres. Ya, kalau stres dengan curhat, ternyata yang dicurhati stres juga. Stres ditambah stres berarti stres kuadrat. Karena mengendalikan ini nggak mampu ini. Perusahaan ini butuh problem solving, betul nggak? Ini gimana sih perusahaan kok masalah-masalah tuh? Loh, justru kita dikatakan orang hebat itu karena mampu menyelesaikan. Siap? Saya bilang sama Bu Tuti, kadang itu orang banyak kerjaan ngersulo, gak ada kerjaan ngersulo, nganggur ngersulo, kerja berarti sampean itu aliran. Makanya energi ngersulonya itu diberikan kerjaan ngersulo, gak ada kerjaan. Orang seperti ini, masya Allah, rizkinya itu buntu. Siap.
Kalau saya ada kerjaan saya kerjakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya kerjakan sebaik-baiknya. Gusti Allah itu mboten sari. Ini kekuatannya. Sholat tahajud, sholat subuh, sedekah. Nah ini jangan tinggalkan. Sampai ada perusahaan di Perak itu setiap bulan itu mendatangkan anak yatim. Itu tangan-tangan Allah itu bergerak. Tidak akan bisa mengalahkan sedekah. Ini kekuatannya terbatas. Kekuatannya terbatas. Panjenengan harus punya sedekah. Setelah ini jenengan saya ajak doa ya. Nangis jenengan nanti. Ada doa anak yatim, ada doa duafa, ada doa orang yang kita senangkan. Itu juga luar biasa. Terus jangan sampai tinggalkan membaca Al-Quran. Bisa di kantor, bisa dimanapun, jangan ditinggalkan. Ini kekuatan spiritual Tuhan yang luar biasa. SSQ. Apa? SSQ. Apa? Sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, sedekah, dan membaca Al-Quran. Kalau jenengan punya kekuatan ini, betul Bapak, cahaya-cahaya Tuhan itu akan menuntun. Dan jenengan dibuat, kok bisa selesai ya? Kok bisa selesai ya? Kok bisa selesai? Maaf, orang itu biasanya iri suksesnya. Orang itu biasanya iri panennya, tapi tidak iri menanam. Orang gak akan pernah iri sedekah, tapi iri hasilnya. Betul? Betul? Siapa itu orang yang iri panennya? Lihat saya. Al-kalong. Tahu kalong? Codot. Codot itu hanya bisa menikmati. Maaf, jangan sampai pencitraan. Semoga paham. Codot, kalong itu tidak mau menanam, tapi hanya hasilnya. Banyak yang punya mental kalong, codot. Semoga karyawan ini tidak ada. Tapi mentalnya adalah karya. Menanam. Betul Pak Hari? Terkadang kita yang menanam belum tentu kita yang menikmati, tapi anak cucu. Saya tidak tahu perusahaan ini sudah berapa tahun. Nanti anak cucu. Sekali lagi, jangan dinodai dengan kebohongan. Kasihan zam-zam ini. Nanti buntu. Kalau misalnya buntu, pasti ada yang salah. Yang terakhir masukin, panjenengan ini adalah timbuk seperti satu pohon. Ini saya sampaikan di Samarinda dan semuanya itu terbuka. Panjenengan tahu pohon? Ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, kemudian ada bunga. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Perhatikan, siapa yang di antara panjenengan kepingin jadi bunga atau buah, kepingin dipuji, kepingin viral tanpa mengakar, maka alamat perusahaan ini akan hancur. Ini kalau bukan saya tidak akan sukses, Mas. Hancur. Kita ini satu kesatuan yang luar biasa. Ya, lihat ini, ada akar, ada batang, betul nggak? Ada ranting, ada daun. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Di sini biasanya yang dipuji itu apa? Bunga desa, bunga bank. Itu. Kalau hanya semata-mata ingin pujian, ibaratnya pohon yang tidak mengakar. Zaman sekarang adalah zaman TikTok. Apa maksudnya TikTok? Kepengin terkenal tanpa mengakar, hancur. Perusahaan nggak ada yang berdoa, nggak ada yang tokoh, pasti hati-hati hasud itu di sini. Ngerti maksudnya hasud itu? Hanya semata-mata ingin dipuji, semuanya kepingin jadi bunga, semuanya kepingin jadi buah. Adanya bunga, adanya buah itu gara-gara apa? Jasa A. Panjenengan siap menjadi orang seperti akar? Siap. Sabar dan ikhlas. Walaupun tidak muncul, siap? Kan muncul.
Allah boten cari, nanti akan muncul sendiri apa dimunculkan Allah. Kalau muncul sendiri gak akan punya kekuatan. Lo tiba-tiba sufi tuyul, lo tiba-tiba terkenal dia pakai susu. Sesuatu yang tidak pakai kekuatan Tuhan, roboh gak kira-kira? Roboh karena tidak mengakar. Semua prestasi itu diawali dari tanggal 1, 2, 3, 4. Siap? Siap ge? Berarti butuh kesabaran? Oke. Butuh istiqomah? Iya. Butuh ikhlas? Jadi gampang Ustaz, tapi abot. Terus aku kapan terkenali Ustaz? Menit. Aslinya terkenal itu nggak usah dipikir. Yang perlu dianu adalah menanam. Lihat saya, khairayyaro sarroi, yang baik ke titik, yang jelek ke titik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh, bilang buka, masya Allah. Aura buka ini ketok ya. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perusahaan Sinar Group ini dijaga Allah, dijaga Tuhan Yang Maha Esa, dijaga oleh para malaikat. Kita tidak akan bisa menjaga. Sampai kan turuan ngantuan. Tapi Joko ya apa? Ya dengan amalan solihah itu nanti akan dijaga dengan penjagaan yang luar biasa. Ya seperti itulah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, rendahkan hati, ikuti labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, panggil kami ke tanah suci. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan amini dengan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al perusahaan Sinar Group, rumah tangga kami kabarakati Masjidil Haram wa Masjid Nabawi wa Masjid Quba wa Masjidil Aqsa wa Ma'i Zamzam. Ya Allah, jaga perusahaan ini, rumah tangga kami seperti Ka'bah, dari orang-orang hasud, orang-orang benci. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh. Bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Ya Allah, jagalah hati kami, perusahaan ini seperti Engkau menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Panjenengan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi, pertolongan yang kun fayakun, solusi yang layak tasid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Kami mohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang melimpah seperti air Zam-Zam, sembuh dari segala penyakit, penyakit jasmani, penyakit rohani, hasud, benci, dendam, bohong. Bersihkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kami simpulkan, jangan lupa sholat tahajud, jamaah sholat subuh, sedekah dan baca Al-Quran. Panjenengan nanti akan ditempeli kekuatan spiritual Tuhan yang luar biasa. Tanpa bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa, maaf, gampang depresi, gampang stres, gampang bersinggungan. Kenapa? Karena kemampuan manusia sangat terbatas. Kita bersandar kepada kemampuan yang tidak terbatas,
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir, dengan puasa ini panjenengan menjadi Idul Fitri. Idul Fitri seperti bayi. Panjenengan tahu bayi, setiap kecelakaan yang selamat pasti bayi. Dan bayi itu kalau dilihat siapapun pasti menyenangkan. Pertanyaan saya, apakah muka jenengan sudah seperti bayi? Ustaz, bayi gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.